Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya Evita Laila Afandi dengan NIM 19009. Di sini saya akan menjelaskan tentang sindrom koroner akut. Oh iya teman-teman, sebelum saya menjelaskan tentang sindrom koroner akut, jangan lupa di-subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Langsung aja yuk. Apa itu sindrom koroner akut? Sindrom koroner akut adalah sindrom koroner akut merupakan suatu kondisi gawat darurat yang terjadi akibat berkurangnya atau berhentinya aliran darah yang menuju ke jantung secara tiba-tiba. Kondisi ini ditandai dengan suatu nyeri dada yang khas, yang dirasakan seperti tertindihnya benda berat. Oleh masyarakat awam, gejala ini sering disebut sebagai angin duduk. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami sindrom koroner akut antara lain berusia 45 tahun ke atas untuk pria dan 55 tahun ke atas untuk wanita, berat badan berlebih atau obesitas, jarang melakukan aktivitas fisik dan berolahraga, memiliki kadar kolesterol yang tinggi dalam darah, memiliki kebiasaan merokok, memiliki riwayat keluarga dengan penyakit jantung atau stroke, mengidap hipertensi atau tekanan darah tinggi, mengidap penyakit diabetes, mengkonsumsi banyak makanan berlemak. Penyebab sindrom koroner akut terjadi akibat adanya penyempitan pembuluh darah. Koroner yang berperan dalam mengalirkan darah yang kaya oksigen ke otot jantung. Kondisi ini disebabkan oleh aterosklerosis, yaitu suatu plek kolesterol yang terbentuk pada dinding bagian dalam arteri koroner yang dapat menyumbat aliran darah. Plek ini terbentuk dalam sebuah proses yang panjang selama bertahun-tahun. Selain itu, terdapat juga beberapa kondisi lain yang dapat memicu sumbatan pada arteri koroner, seperti bekuan darah dari organ tubuh lain yang terbawa dan terjebak pada arteri koroner, komplikasi dari operasi jantung, konsumsi kokain yang dapat menyebabkan spasme arteri koroner, luka tusuk pada jantung. Gejala sindrom koroner akut. Gejala yang dirasakan oleh pengidap sindrom koroner akut antara lain nyeri dada timbul secara tiba-tiba, nyeri dada yang khas seperti tertindih benda berat, nyeri menjalar dari bagian dada ke leher, bahu kiri, lengan kiri, dan rahang, sesak napas, mual atau muntah, lemas hingga pingsan, keluar keringat dingin, kelelahan yang parah, detak jantung cepat atau tidak beratur. Diagnosis sindrom koroner akut. Dokter akan mendiagnosis sindrom koroner akut dengan diawali suatu wawancara medis lengkap terkait dengan perjalanan gejala yang dirasakan pengidap seperti riwayat faktor risiko yang mungkin dimiliki pengidap. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh. Dokter juga akan meminta untuk dilakukan pemeriksaan penunjang untuk menentukan penanganan selanjutnya, seperti elektrokardiogram atau EKG, untuk menilai gangguan pada jantung, pemeriksaan darah untuk mengukur peningkatan enzim jantung, ronsen dada untuk menilai gambaran jantung, ekokardiografi untuk mengevaluasi fungsi kerja jantung, angiografi untuk menilai sumbatan pada arteri koroner. Pengobatan sindrom koroner akut. Sindrom koroner akut merupakan suatu kondisi gawat darurat yang harus segera mendapatkan pertolongan serta perawatan intensif. Dokter harus segera memberikan penanganan begitu pengidap sampai di rumah sakit. Penanganan awal yang diberikan berupa pemberian oksigen. Selanjutnya, setelah didiagnosis ditegakkan, dokter dapat melakukan penanganan seperti pemberian obat-obatan, obat vasodilator seperti nitrogliserin untuk melebarkan pembuluh darah jantung, memperbaiki aliran darah ke jantung, serta meredakan nyeri dada. Obat antikoagulan seperti aspirin, clopidogrel, dan antikoagulan lainnya untuk mencegah pembekuan darah. Obat golongan opioid seperti morfin atau fentanyl untuk meredakan nyeri dada yang parah. Obat golongan beta blocker untuk mengurangi beban kerja jantung. Obat antihipertensi untuk mengendalikan tekanan darah. Obat penurun kolesterol untuk mencegah robeknya plek aterosklerosis yang dapat menyumbat pembuluh darah.
Prosedur operasi. Operasi angioplasti koroner untuk memasang cincin atau stenting jantung. Operasi bypass jantung untuk memperbaiki aliran darah ke jantung. Pencegahan sindrom koroner akut. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya sindrom koroner akut, antara lain melakukan olahraga dan aktivitas fisik lainnya secara teratur, menghentikan kebiasaan merokok, mengurangi makanan dan minuman yang kaya akan lemak dan gula.